Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai PPh pasal 23. Sudahkah Anda mengetahui PPh pasal 23 terkait dengan perpajakan? Apa yang harus Anda ketahui terkait dengan PPh 23? Nah, PPh 23 sendiri adalah pasal di mana kita harus mengerti pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan penghasilan dari sewa dan imbalan atas jasa. Nah, jangan sampai ketinggalan. Update terbarunya adalah PPh pasal 23 yang sekarang ini sudah menggunakan yang namanya I-Bukti Potong PPh pasal 23. Nah, pemotong wajib pajak dipotong dan saat terutangnya seperti apa nih? Nah, kita harus tahu siapa pemotongnya, kemudian wajib pajak yang dipotong, dan saat terutangnya seperti apa. Yuk kita bahas one by one ya. Nah, kalau kita lihat di sini pemotongnya adalah badan pemerintah atau instansi pemerintah. Artinya badan pemerintah ini dapat melakukan pemotongan PPh pasal 23. Kemudian subjek pajak badan dalam negeri. Nah, ini dapat memotong PPh pasal 23. Kemudian siapa lagi nih? Penyelenggara kegiatan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau yang biasa kita kenal sebagai BUT. Kemudian orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu. Nah, ini adalah beberapa pemotong yang dapat melakukan pemotongan PPh pasal 23. Nah, wajib pajak yang dipotong siapa nih? Nah, wajib pajak yang dipotong adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23. Dari pemotongan PPh pasal 23 tersebut, nanti ada yang namanya bukti pemotongan PPh pasal 23. Nah, ketika kita mengetahui pemotong dan wajib pajak yang dipotong, nah, saat terutangnya seperti apa? Nah, saat terutangnya adalah pada saat dilakukan yang namanya pembayaran. Nah, kemudian saat disediakan untuk dibayarkan seperti dividen dan saat jatuh tempo. Nah, ini adalah saat terutang PPh pasal 23. Kemudian setelah kita mengetahui siapa pemotongnya, kemudian wajib pajak yang dilakukan pemotongan dan saat terutangnya, kita perlu mengetahui objek pajak tarif PPh pasal 23. Nah, ketika Anda mengetahui objek dan tarif PPh pasal 23, kita akan mengacu bagaimana cara menghitungnya. Nah, cara menghitungnya adalah ketika kita tahu objeknya, berapa nih tarifnya. Nah, kita bahas ya. Bunga, royalti, hadiah, ini dikenakan tarifnya sebesar 15% dikali jumlah brutonya. Tetap kita lakukan PPh pasal 23, namun tarifnya adalah 15% dikali jumlah bruto. Untuk apa aja nih? Bunga, royalti, dan hadiah. Kemudian tarif berikutnya adalah 2% dikali jumlah bruto, yaitu sewa dan jasa yang dipotong untuk PPh pasal 23. Nah, jasanya cukup banyak, nanti kita akan bahas one by one. Nah, tapi kita harus tahu dulu tarif PPh 23 untuk pemotongan di sini ada 2% dan 15%. Kemudian objek PPh pasal 23 mengacu ke pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sebagaimana di sini kita lihat ada bunga ya, yang dimaksud PPh pasal 23 di sini mengacu ke pasal 4 ayat 1 huruf F. Nah, apa nih di Undang-Undang PPh membahas bahwa pengertian bunga termasuk juga premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Kemudian royalti yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan hak atas harta yang tidak berwujud. Ya, kemudian ada juga harta berwujud atau informasi. Nah, ini yang dikenakan royalti. Kemudian hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang selain dipotong PPh pasal 21 masuk ke PPh pasal 23. Kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain yang telah dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Nah, jadi kalau sewa selain tanah dan bangunan, nah ini masuk ke PPh pasal 23. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang dipotong selain PPh pasal 21 ini masuk ke PPh pasal 23.
Nah, inilah beberapa objek yang dipotong PPh pasal 23. Nah, pengecualiannya seperti apa nih untuk objek PPh pasal 23? Nah, tentunya Anda perlu tahu ya, pengecualian di objek PPh pasal 23. Nah, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Nah, ini tidak dipotong PPh pasal 23. Nah, selain itu apa? Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ini tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Kemudian, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak kolektif. Nah, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan dan sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Nah, inilah pengecualian objek PPh pasal 23. Nah, cukup jelas ya untuk bagaimana kita menghitung PPh pasal 23, kemudian objeknya, kemudian siapa pemotongnya, dan siapa yang dilakukan pemotongan. Ingat, bagi Anda yang dipotong PPh pasal 23, jangan lupa mengkreditkan PPh pasal 23 itu sebagai kredit pajak Anda. Nah, pemotongan dilakukan pada saat terutang. Nah, saat terutangnya ada 3 tadi, jangan lupa ya. Pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan seperti dividen, dan saat jatuh tempo. Nah, ketika Anda mengetahui objek PPh pasal 23, tentunya Anda perlu tahu pengecualian objek PPh pasal 23. Dan ingat, pemotongnya adalah PT ke PT ya. Jadi ketika Anda memotong suatu perusahaan, nah potonglah sesuai dengan PPh yang berlaku, di mana Anda sebagai wajib pajak harus mengetahui PPh yang dipotong dan jenis pasalnya yang dipotong kepada lawan transaksi Anda. Ingat, semua transaksi yang Anda lakukan akan berdampak pada laporan keuangan Anda. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MC Consulting, bagaimana Anda disupervisi sehingga Anda mengetahui update terbaru dari peraturan perpajakan. Yang terbaru ini adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Stay tune terus di channel Michael Consulting dengan cara like, subscribe, and share. Dan jangan lupa ada kolom komentar jika Anda ingin bertanya kepada kami. Kami siap membantu Anda dengan pelayanan kualitas terbaik. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.